Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sedang salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita sejenak duduk untuk mendengarkan petuah-petuah sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para ulama kita untuk kebaikan kita hidup di dunia ini. Jemaah yang diberkati Allah, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan kembali tentang kalimat thayyibah, yang dalam hal ini kalau dulu kita bicarakan kalimat thayyibah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebagainya, itu dari segi pahala. Tapi saat ini kita bicarakan kalimat thayyibah itu adalah membangun komunikasi dua arah antara kita dengan saudara kita. Karena dalam Al-Quran sendiri seperti alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah memberi perumpamaan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Barangkali dari sekian banyak makhluk Allah, pohon itu dia punya multifungsi. Ambil saja contoh seperti pohon kelapa. Itu bermanfaat, itu dari akar sampai ujung, sampai bahasa Aceh senudang itu, yang sudah kering gitu. Semuanya bermanfaat. Begitu juga kalimat yang baik ini. Kalimat yang baik ini itu akan sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Kemudian dalam Al-Quran Allah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran hal-hal yang misalnya agak vulgar tapi dengan kalimat yang indah ya. Nisaukum harsul lakum, istri-istri kamu adalah ladang bagi kamu. Ini kalimat yang indah sekali artinya, suatu yang vulgar tapi bisa disampaikan dengan bahasa yang indah. Begitu juga dalam komunikasi kita sehari-hari, hal-hal ada memang hal-hal yang kadang-kadang vulgar tapi harus disampaikan, hal-hal yang keras harus disampaikan tapi tidak semestinya dengan kalimat yang keras. Kita bisa melarang orang itu tidak selamanya harus membentak ya, harus memaki, harus mengupat. Ya, bisa mengajak orang itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Justru misalnya kebaikan itu yang kita sampaikan menggunakan kalimat yang kasar, mungkin dia karena takut, karena tidak enak, karena dan sebagainya berhenti di hadapan kita, tapi di belakang dia menyimpankan dendam, menyimpan dendam sampai mati. Bukankah misalnya contoh yang paling sederhana jemaah, Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'u adza. Jadi kalimat yang baik dan permohon maaf, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan suatu yang menyakitkan. Apa itu yang menyakitkan? Gestur, gaya menyampaikannya atau kalimat yang kita sampaikan. Contohnya kita berikan orang uang 10.000 dengan senyum ini silakan, itu orang oh terima kasih Anda, tapi 1 juta kita sih jok, itu kan tidak baik, itu menyakiti gitu ya, itu menyakiti perasaan orang yang akan meninggalkan bekas yang lama. Makanya Islam sangat mengajarkan kita membangun komunikasi yang baik, terutama ini dengan pasangan suami istri ya, anak di rumah kita. Dibudayakan kalimat-kalimat yang baik. Jemaah yang diberkati Allah, terutama anak. Anak ini kita mengajarkan bahasa yang kasar di rumah itu akan disimpan itu dia sampai dia tua. Jadi kalau kita berhadapan dengan suatu lingkungan, seseorang yang bahasanya kasar ya, itu kita bisa menebak 100% atau paling kurang 80% itu pengaruh dari rumahnya, dari ibu bapaknya ya. Kemudian lingkungannya itu ada kata Ibnu Khaldun al-insan ibnu bi'ah, itu punya pengaruh 80%. Jadi maka kita lihat misalnya kadang-kadang orang mengatakan kami orang pesisir memang bahasanya kasar, tidak mesti seperti itu ya. Bisa jadi orang pesisir bahasanya lembut ya.
Karena ada orang gunung ini dari tabiat kebiasaan saja. Orang pesisir karena suara ombaknya keras itu, kalau bicara dengan suara yang keras, tidak semesti seperti itu. Volume itu kan bisa dikendalikan. Jamaah yang diberkati Allah, bahasa, misalnya contoh, ada bahasanya lembut, cara menyampaikan lembut, intonasi yang bagus, tapi kalimatnya menyakitkan. Contoh, ya kalau misalnya orang Saudi marah, ya, dia bilang, suaranya enggak keras, dia bilang, ya khinzir, lembut, ya, babi, gitu, ya, ba'ar, bang. Suaranya lembut, tapi itu menyakitkan. Contoh saja, ya. Misalnya orang Mesir kalau ngomong, suaranya tekanannya tinggi, ya, panggil. Kalau dia marah dengan kita, dia sebutkan, ya Ustaz, tapi disebutkan Ustaz, suaranya tinggi, gitu, ya. Alangkah indahnya lagi kalau disebutkan Ustaz, ya, atau memang Ustaz disebutkan, ya, orang marah disebut, kalau orang tidak kenal disebutkan ya Ustaz, dia marah, ya. Ucapannya keras tapi suaranya ucapannya isinya itu bagus Ustaz, tapi tekanannya tinggi. Orang kalau kita praktekkan tempat kita, orang tersinggung juga. Jemaah yang diberkati Allah, kembali lagi seperti apa kalimat yang bagus itu? Allati tasuru sami' wa tu'allaful qulub. Jadi kalimat yang bagus itu walaupun berbeda tradisi, budaya dan sebagainya di antara kita, tapi ukurannya kalimat yang kita dengarkan dari orang lain itu enak enggak di telinga. Nya bahasa Aceh kalau lagi ngomong ujungnya berputar, menggelinya, ya, sakit gelinyong, sakit telinga kita dengar. Ya, dari segi susunan kalimat dan sebagainya, itu yang perlu kita hindari dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kemudian kalimat yang baik ukurannya itu seperti apa? Itu alaful qulub. Orang kalau sudah mendengar itu hatinya nyaman gitu. Misalnya katakanlah ini karena kita di rumah sakit, misalnya di rumah sakit seorang dokter ketika ditanya misalnya bagaimana Pak penyakit saya, itu dokter sudah punya standar tentunya dia. Padahal sudah kritis ini ya, tapi gaya penyampaiannya seakan-akan kita masih akan hidup 1000 tahun lagi. Ini gaya komunikasi yang bagus. Contohnya, nah, kadang kita tidak perlu memaksakan, ini pegah yang betul, tidak perlu. Ya. Mereka tahu apa yang harus disampaikan. Ya. Kemudian kalimat yang baik itu, allati tuhaddas atharuha tayyiban fi nufus akharin. Dia meninggalkan hal-hal yang baik pada perasaan orang lain. Ya. Misalnya nasihat-nasihat yang lemah lembut itu sebagainya, itu akan mudah dibawa ke dalam hati, akan mudah dipraktekkan oleh orang di tempat lain. Begitu juga kalimat yang baik itu tastamiru amalan salihan fi kulli waqtin bismillah. Jadi jemaah yang berkata Allah, kalau kita mendidik anak, ya, mendidik anak kita dari kecil, memang namanya juga anak, banyak sekali hal yang tidak tahu, tapi kalau kita sampaikan dengan emosi, dengan bahasa yang kotor, dengan marah, apakah kebaikan buat dia? Tidak. Ya. Dia akan menduplikasi dari kita, dia akan lebih kasar lagi, dia akan melakukan hal yang lebih dahsyat lagi. Tapi kalau seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan sebagainya ketika mengajarkan generasi muda pada zaman beliau, ya, kita sering mendengar cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, disuruh anak kecil makan yang lompat-lompat, ya, ambil yang jauh. Katanya, ya ulam, kul biyaminika. Nak, Khulam ini bahasa Arab itu lembut. Bahasa yang kurang lembut walad. Kan dengar dari ucapannya saya beda kan? Walad, ghulam. Dan kalimat itu juga mempengaruhi ya. Artinya sama-sama anak. Walad, ghulam, beda ya. Ya ghulam, qul biyaminika ya. Wahai nak, ambil, makanlah dengan tangan kananmu. Ambil yang lebih dekat. Ini contoh yang sampaikan oleh Rasulullah, bagaimana dengan kalimat yang baik itu menjadikan sebuah proses pendidikan bagi seseorang. Kemudian jemaah yang berkata Allah, memang kita mungkin berbeda tempat di Aceh ya, atau tempat lain, kadang-kadang kita tidak punya kosakata ya, yang mengekspresikan
sesuatu menyenangkan orang lain. Misalnya kalau saya tanya, atau saya sampai hari ini masih berpikir gitu ya, kalau berterima kasih dalam bahasa Aceh itu apa? Dulu orang cuma menyebutkan alhamdulillah. Terima kasih itu terjemahan. Terima kasih terjemahan. Karena bahasa lain itu dia terima kasihnya misalnya seperti bahasa Perancis. Terima kasih itu merci. Merci itu sayang artinya. Ya, kemudian bahasa Inggris thank you. Bahasa Arab syukran. Bahasa Jerman dankesi. Jadi kalau kita terjemahkan kata-kata tersebut adalah berbeda maknanya, bukan seperti terima kasih yang kita sebutkan ini, seperti merci tadi, merci oh sayang, I love you gitu, seperti itu. Jemaah yang diberkati Allah, ini kalau kita tidak punya, maka kita ambil kosakata yang diajarkan oleh Islam. Seperti apa? Syukran itu digunakan oleh orang Kristen, oleh orang Islam. Tapi ada kalimat yang bagus. Kalau kita menerima bantuan dari orang lain, kebaikan dari orang lain, kita berdoa. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan. Ini kalimat-kalimat yang bagus. Ya. Syukran bagus, terima kasih hatinya. Tapi kalau kita jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberi pahala buat kamu. Begitu juga kalau istilahnya kalau orang Mesir itu menyebutkan dengan mujamalah. Jadi kalimat-kalimat yang indah ini diulang-ulang terus. Misalnya kalau kita datang pada rumahnya berkunjung, wah sebentar-bentar disuruh ahlan wa sahlan. Tadi padahal udah, kalau kita kan kalau sampai tamu depan pintu, selamat datang, saya senang dengan kehadiran Anda, begitulah kira-kira. Tapi orang Mesir tidak seperti itu. Jadi mujamalah ini ya sebenarnya mujamalah kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan lip service sebenarnya kurang bagus. Bukan itu maksudnya. Bukan hanya tapi itu untuk menyenangkan hati orang. Ya, kita masuk dalam rumah orang Mesir sudah dibikin apa? Ahlan wa sahlan. Ya, kita terjemahkan selamat datang ya. Ahlan wa sahlan. Bentar-bentar ahlan wa sahlan. Itu selalu diulang-ulang ya, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kalau kita praktekkan di sini orang ketawa. Ya, jemaah saya jazakallah, inilah contoh-contoh kita menggunakan kalimat-kalimat yang indah berkomunikasi dengan orang lain, terutama pasangan kita, anak kita, orang sebelah, itu akan hidup ini akan lebih baik. Jemaah yang diberkati Allah, kalau kita punya kebiasaan yang lingkungan kita atau tempat kita tinggal yang bahasa yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk berarti bukan sudah berhenti sampai di situ. Udah itu sudah adatnya. Enggak. Adat itu bisa dirubah. Kebiasaan itu bisa diganti dengan apa? Kita memberi contoh-contoh yang baik dalam komunikasi dengan orang sekitar. Bukankah seorang direkrut jadi front office, direkrut sebagai sales, itu yang diuji pertama adalah bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.